Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Muda. Inilah berita sepekan Radio Pemuda Siana Bengkalis di Frekuensi 105,5 MHz. Edisi Sabtu 12 Desember 2020. Jumlah informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita. Di antaranya, aparat kepolisian lakukan pengawalan ketat dalam pendistribusian logistik Pilkada 2020. Polisi ringkus 3 pelaku pencurian sepeda motor curanmor yang kerap dilakukan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Selain informasi tadi, tim redaksi Radio Pemuda Siana Bengkalis juga akan menyampaikan jumlah informasi lainnya. Bersama saya Rian, inilah informasi selengkapnya. Sebelum kami menyampaikan informasi pekan ini, tetaplah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Baiklah, kami awali dengan buletin berita. Dan mereka mewujudkan pemilihan umum pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat sesuai amanat undang-undang, maka seluruh prajurit Kodim 0303 Bengkalis bersikap netral pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Komandan Kodim 0303 Bengkalis, Letkol Infantri Lizardo Gumai bersama Ketua Parsit Kartika Chandra Kirana, Winda Lizardo menyampaikan melalui video konferensi dengan seluruh dan Ramil, Babinsa, dan Parsit serta jajaran. Lizardo Gumai mengingatkan semua tentu belajar dari pengalaman pemilihan sebelumnya. Keberadaan aparat TNI selalu memiliki peran yang penting bersama stakeholder terkait dalam menjaga keamanan jalannya pelaksanaan Pilkada 2020. 8 orang warga negara asing WNA asal negara Myanmar ditemukan setelah 3 jam terombang-ambing di laut hingga terdampar di perairan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Sebagaimana dikutip dari rri.co.id bahwa ke-6 WNA Myanmar tersebut sedang dilakukan penyidikan oleh Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis. Kepala Imigrasi Dimas Pramudito menyebutkan terkait penemuan WNA diduga legal asal negara Myanmar tersebut tepatnya di Dusun Kuala Simpur, Desa Sukadamai, Kecamatan Rupa Utara, Kabupaten Bengkalis pada 2 Desember lalu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Bengkalis, Fadila Al-Musuli menyebutkan bahwa berdasarkan data anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang dilakukan Dinas Kesehatan, ada 144 terkonfirmasi positif COVID-19 sejak awal Desember lalu. Dan setelah mereka menjalani isolasi baik mandiri maupun terpadu, hampir seluruhnya dinyatakan sembuh. Ketua KPU Selasa siang menyebutkan bahwa apabila 1 hari sebelum pemilihan yakni tanggal 9 Desember dan dinyatakan masih positif, maka sesuai peraturan KPU mereka harus segera diganti dan proses penggantian. KPU sudah berkoordinasi dengan pemerintah, lembaga profesi, pendidikan, dan pihak lainnya. Sobat Muda, Anda masih mendengar Radio Pemuda Siana Bengkalis. Berikut kita ikuti laporan dari tim liputan Radio Pemuda Siana. Kepolisian Resort Polres Bengkalis kerahkan ratusan personil untuk melakukan pengawalan, mulai dari ketibaan hingga penyerahan logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 hingga ke pelosok desa. Selengkapnya Tengku Novrian melaporkan. Mulai dari kedatangan hingga penerimaan logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2020, personil Kepolisian Polres Bengkalis dilakukan pengawalan sampai pendistribusian ke daerah. Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan Selasa siang menyebutkan untuk pengamanan pemilihan kepala daerah Polres Bengkalis menyiapkan 565 personel. Ratusan personel ini sudah diturunkan untuk pengamanan di KPU, PPK, dan PPS. Dikatakan Hendra untuk pengamanan pilkada ini dari Polda Riau menurunkan 165 personel untuk membackup pada hari pelaksanaan pencoblosan 9 Desember. Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan mengharapkan Komisi Pemilihan Umum KPU mendistribusikan logistik ke Polsek atau PPS yang ada di kelurahan dan desa dapat dilaksanakan 3 hari sebelum pencoblosan. Hal ini mengingat sudah masuknya musim penghujan dan beberapa wilayah di Bengkalis sulit dijangkau. Untuk pendistribusian kita sudah siapkan personil dari seluruh Polsek dan Polres untuk melaksanakan distribusi, tapi kita akan menunggu dari KPU kapan akan didistribusikan. Kami meminta mungkin
4 atau 5 hari sebelum atau 3 hari sebelum pencoblosan harus sudah mulai bergerak, mengingat ada lokasi seperti di Tualang Mandau yang jauh, itu yang jauh harus kita prioritas terlebih dahulu. Hendra Gunawan juga sudah menyampaikan beberapa hal untuk persiapan pilkada kepada pihak KPU saat simulasi beberapa hari yang lalu, terutama terkait TPS harus di lokasi tertutup karena mengingat musim penghujan. Kapolres mengharapkan KPU, PPK, dan PPS bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memanfaatkan ruang belajar untuk tempat TPS. Tim Liputan Radio Pemuda Siana Tengku Nofrian melaporkan. Penggunaan hak pilih bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis pada Pilkada 2020 ini dikawal ketat. Hal ini dilakukan mengingat untuk antisipasi penyebaran virus corona. Reporter Tengku Nofrian melaporkan. Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Pilkada dan Wakil Kepala Daerah berlangsung pada Rabu 9 Desember 2020. Berlangsung di 270 kabupaten kota dan 9 provinsi di Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis. Sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, 3 tempat pemungutan suara TPS yakni TPS 17, 18, dan TPS 19 anggota KPPS sudah berada di Lapas 2A Jalan Pertanian Desa Songgoro Bengkalis. Kalapas 2A Bengkalis Edi Mulyono melalui Kepala Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan KPLP Aris Yulianta menjelaskan terdapat 710 pemilih sesuai DPT dari 1.580 tahanan dan sudah bebas 35 orang sebelum tanggal 9 Desember. Jadi tinggal 675 tahanan. Dari jajaran Lapas Kelas 2A Bengkalis memberikan layanan sebaiknya kepada warga binaan baik napi maupun tahanan untuk bisa melaksanakan haknya, terutama pada masa pandemi COVID-19. Warga binaan Lapas Kelas 2A Bengkalis yang akan memberikan hak pilihnya di masa pandemi COVID-19, pihak Lapas Kelas 2A Bengkalis memperketat dalam menjaga protokol kesehatan. Dari pihak lapas, dari petugas KPPS itu dari pihak lapas. Untuk saksi-saksinya sudah mewakili dari 4 paslon itu masing-masing TPS 1. Jadi TPS 17 4 orang dari paslon 1, 2, 3, 4, TPS 18 4 orang juga dari 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan TPS 19. Aris menekankan pihaknya telah bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk mensosialisasikan tahap-tahap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bengkalis. Tapi, lanjutnya pihaknya tidak mengarahkan mereka untuk menentukan pilihan. Pelaksanaan pencoblosan di Lapas 2A Bengkalis berlangsung lancar dan aman. Warga binaan semuanya mengantri dengan tertib dan melakukan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Adapun total jumlah perolehan suara TPS 17, 18, dan TPS 19 Desa Songgoro Bengkalis, pasangan nomor 1 Kadarismanto Yet Bustami memperoleh 110 suara. Nomor 2 Abi Bahrum Herman memperoleh 83 suara. Pasangan nomor 3 memperoleh 289 suara. Dan nomor 4 Indra Gunawan dan Samda memperoleh 154 suara. Tim Liputan Radio Pemuda Siana Bengkalis melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Jajaran Satreskrim Polres Bengkalis bersama Polsek Kecamatan Pinggir baru-baru ini berhasil menangkap 3 pelaku pencurian sepeda motor curanmor dan 2 masih menjadi buron polisi. Tengku Nofrian melaporkan. Jajaran Satuan Reskrim Polres Bengkalis bersama Polsek Pinggir berhasil meringkus 3 pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Pinggir pada pertengahan November 2020. Berdasarkan keterangan Kapolres Bengkalis AKP Hendra Gunawan didampingi Kasat Reskrim AKP Meki Wahyudi dan Kapolsek Pinggir Kompol Firman Sianipar dalam konferensi pers baru-baru ini menyebutkan, berdasarkan keterangan Kapolres Bengkalis AKP Hendra Gunawan didampingi Kasat Reskrim AKP Meki Wahyudi dan Kapolsek Pinggir Kompol Firman Sianipar dan konferensi pers baru-baru ini menyebutkan bahwa pelaku diamankan sebanyak 3 orang, yakni RL 26 tahun, warga Jalan Jawa, Gang Nusa Indah, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. SH 19 tahun, masih pelajar. IQ Inasko 19 tahun, warga Jalan Teratai nomor C02, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Dari 5 tersangka ini yang berhasil tangkap 3 orang pelaku dan 2 lagi masing-masing YD dan AG masih diburu dan sudah dimasukkan ke daftar pencarian orang DPO. 5 tersangka dikatakan Kapolres mereka punya peran berbeda. Pada saat itu melakukan perintah kepada Panit 2 Reskrim, kemudian tim melakukan penyelidikan. Sekira pukul 18.45 berhasil mengamankan seorang pelaku laki-laki yang menjual 1 unit sepeda motor Kawasaki KLX 150S. Kemudian tim Austal mengecek nomor rangka nomor mesin tersebut sesuai yang dilaporkan bahwa ini hilang. Selanjutnya menginterogasi pelaku yang mengaku bernama Iqbal Inasko. Dan tersangka Iqbal menerangkan bahwa sepeda motor Kawasaki ini hasil curian yang dilakukan oleh temannya yang bernama Rafael dan kawan-kawan.
Barang bukti yang diamankan dari tersangka 1 unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150S warna hijau. Pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 4E KUH pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Tim Liputan Radio Sarana Pemuda Tengku Nafrian melaporkan. Informasi terakhir Sobat Muda. Kepala Badan Logistik Bulog Subdivisi Regional Bengkalis Berdiana Manik menyebutkan bahwa stok beras baik lokal Riau maupun dari Pulau Jawa sampai 3 bulan ke depan diperkirakan mencukupi. Diperkirakan untuk Natal dan Tahun Baru tidak perlu dikhawatirkan. Tengku Nofrian menyampaikan laporannya. Ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkalis sampai 3 bulan ke depan masih mencukupi dan untuk harga beras Bulog tetap stabil sampai saat ini. Hal tersebut dikatakan Kepala Bulog Subdivisi Regional Bengkalis Berdiana Manik kepada Radio Pemuda Siana pada Rabu pagi menyebutkan bahwa persediaan bahan pokok penting beras mencukupi hingga tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 mendatang. Pasokan beras tersebut sudah disiapkan hingga 3 bulan mendatang dan saat ini sudah berada di gudang Bulog Bengkalis. Antisipasi Natal dan Tahun Baru, masyarakat tidak usah khawatir. Bulog ada stok yang cukup banyak di gudang Bulog. Seperti kira-kira untuk persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru. Selain dari persediaan beras di gudang, Bulog juga menyediakan stok sekitar 300 ton yang masih dalam perjalanan. Beras-beras yang disediakan di Bengkalis tersebut selain dipasok dari Pulau Jawa juga disediakan melalui hasil petani lokal seperti dari Kabupaten Siak. Ditambahkan Manik, kegiatan operasi pasar sudah ditiadakan sejak Januari lalu, digantikan dengan program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga (KPSH). Targetnya bukan pasar lagi, tapi distributor-distributor yang menjadi mitra Bulog. Tim Peliputan Radio Pemuda Siana Bengkalis melaporkan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam berita sepekan Radio Pemuda Siana Bengkalis hari ini. Saya Rian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.